Halo guys, welcome back di konten aja anak kelas. Oke guys, jadi di video kali ini gue ingin curhat aja ya. Gue lagi sedikit geram karena kemarin sudah dibacakan vonis dari Harvey Mois, itu suaminya Sandra Dewi ya, yang diduga merugikan negara sebanyak 300 triliun ya. Besar sekali. Dan vonis dibacakan dan vonisnya adalah 6,5 tahun penjara, terus denda 1 apa 2 M tadi gue lupa, dan juga diwajibkan mengembalikan uang negara senilai 210 miliar rupiah, dan kalau tidak bisa diselesaikan maka penjaranya akan ditambah selama 2 tahun. Itu yang tadi gue baca ya. Ya, hukuman ini jauh sekali lebih ringan dibanding tuntutan, yaitu 12 tahun. 12 tahun pun untuk gue kurang ya. Gue tuh udah berekspektasi sebenarnya minimal harusnya penjara seumur hidup untuk pelaku-pelaku yang terlibat di kerugian ini, karena ini kerugian sangat besar ya. Ini proyek besar soalnya. Ya, kalau kita bilang berkata korupsi ya, ini kan korupsi ini hampir terjadi di semua negara berkembang. Bahkan di negara maju pun masih ada 1-2 yang ini, tapi hampir di semua negara berkembang itu ada yang namanya korupsi. Begitupun di Indonesia ya, korupsi itu seperti sudah menjadi jajanan sehari-hari untuk terutama orang-orang yang mempunyai jabatan, orang-orang yang punya kesempatan gitu. Seperti sudah menjadi soul, sudah menjadi jiwa untuk orang-orang yang memang sudah memupuk itu dari kecil ya. Baik lagi, korupsi itu adalah penyakit, dan penyakit itu, yang namanya penyakit itu tidak akan bisa lahir tiba-tiba. Yang namanya penyakit itu pasti ada penyebab yang terus-menerus, seperti contohnya diabetes, itu kan karena mengkonsumsi gula terus-menerus. Kemudian misalkan lambung bocor karena mengkonsumsi pedas terus-menerus. Jadi ada yang terus-menerus gitu. Termasuk korupsi. Korupsi itu adalah penyakit, dan penyakit itu pasti dia lakukan terus-menerus sedari kecil atau sedari dulu. Makanya untuk orang-orang yang ibaratnya sudah smooth dalam berkorupsi, itu pasti di masa remajanya pasti sudah pernah melakukan gitu. Pasti sudah pernah melakukan. Dan ini memang hal miris yang terjadi di negara berkembang. Katanya kita mau menjadi negara maju 2045. Kok hal-hal seperti itu masih dipupuk gitu. Ya, kalau kita melihat ya, ini kita nggak usah jauh-jauh lah, apa yang gue lihat aja ya. Di sekolah, di organisasi ya, organisasi maupun dari sekolah atau dari kuliah atau dari di luar sekolah ataupun kuliah, gue udah melihat beberapa kali yang namanya korupsi kecil-kecilan. Korupsi kecil-kecilan itu apa? Kalian pasti relate lah. Yang namanya nilap duit saat menjalankan proker, kan suka ada tuh beberapa yang nilap duit ya kan, pasti ada aja gitu. Itu kan korupsi juga sebenarnya namanya, tapi korupsi kecil-kecilan. Itu kan balik lagi, kalau kita sudah terkena penyakit, kita seperti tidak merasakan gitu kan. Ketika kita korupsi terus menerus, itu kan pasti tidak merasakan gitu kan. Kesananya makin tidak merasakan bahwa apa yang kita lakukan itu adalah korupsi. Gue rasa itu juga yang terjadi kenapa korupsi begitu sangat merajalela. Mungkin beberapa dari koruptor tersebut tidak merasa kalau itu tuh korupsi. Menilap duit proker itu adalah korupsi, karena itu sudah jadi penyakit. Jadi ini gue pesan aja untuk teman-teman ya yang masih di sekolah atau masih remaja atau ya ibaratnya lagi berorganisasi gitu ya, jangan suka membiasakan nilap duit lah. Jangan kira itu nggak akan ke bawah sampai ke depan. Jangan kira kalian bisa tiba-tiba tobat, oh nanti ketika menjabat aku nggak akan jadi koruptor kok. Nggak bisa begitu guys. Itu jiwa tidak boleh dipupuk dari kecil. Jiwa baik seperti itu tidak boleh dipupuk dari kecil, karena ketika sudah dipupuk akan tertanam
ketika besar. Ketika ada kesempatan, lu pasti nggak sadar lu bakal ngelakuin korupsi. Kalau misalkan itu dipupuk, nyelap duit itu dipupuk dari semenjak lu udah berorganisasi dari muda. Jadi jangan dibiasakan dari kecil. Amanah lah mengerjakan apapun lah. Kuncinya amanah. Lu kan ya di Indonesia kan hampir semua orang beragama lah ya. Pasti mengerti yang namanya amanah. Tolonglah beramanah dalam melakukan apapun, terutama dalam berorganisasi, terutama dalam berbirokrasi. Karena kalau lu udah memupuk itu dari kecil, ya hasilnya seperti ini. Pejabat banyak yang korupsi. Kenapa? Karena mereka sudah mengetahui caranya. Karena mereka sudah melakukan itu dari dulu. Gak mungkin orang masuk ke pemerintahan tiba-tiba korupsi, dulunya nggak pernah korupsi, itu nggak mungkin. Gue yakin nggak mungkin. Pasti dia sudah pernah korupsi sebelumnya di instansi-instansi yang kecil, organisasi-organisasi yang kecil. Sekalipun itu cuma 5.000 perak ya, 1.000 perak, 500 rupiah, itu tetap korupsi. Dan korupsi ini adalah penyakit paling besar di semua negara berkembang. Jadi kuncinya kalau misalkan negara kita emang ingin maju, kan ada tuh slogan negara maju 2045. Ya kuncinya adalah lu jangan memupuk korupsi dari kecil. Jangan memupuk korupsi semenjak kecil. Dari organisasi-organisasi yang kecil. Simpel itu aja sebenarnya. Tapi masalahnya hal sesimpel itu disepelekan atau tidak. Kan banyak dari kita yang selalu menyepelekan hal kecil, padahal hal kecil itu kalau dilakukan terus-menerus akan jadi penyakit. Kayak gitu. Terus balik lagi ke kasus Harvey Moise. Gue tuh udah berekspektasi bahwa pelaku-pelaku korupsi di timah ini itu dihukum seumur hidup. Minimal ya, seumur hidup penjara. Tapi ternyata hukumannya hanya segini, dan ya wajar kalau koruptor itu merajalela karena mereka memang seperti dibebaskan. 6,5 tahun apa sih efek jerahnya untuk 300 triliun? Apa efek jerahnya 6,5 tahun? Dia bisa keluar lagi, bisa menghirup udara bebas lagi, sementara mereka yang dirugikan. Dan yang paling lucu itu adalah alasan dari si hakim ya. Katanya karena Harvey Moise ini menanggung istri dan anak, masih menanggung istri dan anak yang masih kecil-kecil. Bro, emang mereka yang dirugikan gak punya keluarga, gak punya tanggungan? Mereka yang dirugikan, ya, itu memang tidak punya keluarga. Mereka semua sebatang kara. Jadi alasan hakim untuk gue gak make sense ya. Untuk gue gak make sense gitu. Karena dia punya tanggungan segala macam, bla 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 bla. Di Cina ya, kita kan baru saja mendengar di Cina ada yang dihukum mati karena korupsi 6 triliun lebih. Di negara-negara seperti itu tuh no mercy. Di Korea Selatan, di Korea Utara, di Cina itu no mercy. Siapapun lu, kalau lu udah merugikan banyak orang, mau lu punya anak, mau lu punya ini, mau punya itu, lu akan dihukum mati. Di kisah masih mending, masih ada yang namanya hak asasi manusia. Tapi seyogianya hak asasi manusia, masa ya cuma 6,5 tahun? Gue nggak ngerti pikiran hakimnya di mana. Dan logikanya, kita tahu semua Harvey Moise itu siapa. Kita tahu istrinya itu siapa. Istrinya itu adalah artis terkenal. Gue nggak ngerti sama pola pikir hakim ini. Istrinya Harvey Moise itu adalah artis terkenal yang udah pasti punya banyak uang. Kok mengkhawatirkan kehidupan istri dan anaknya? Emang istri dan anaknya akan jatuh miskin? Istri dan anaknya emang bakal jatuh miskin kalau Harvey Moise ini dipenjara seumur hidup? Istrinya kan artis, ya kan? Uangnya pun kalau misalkan Harvey Moise ketahuan korupsi, uang dari istrinya kan tidak akan disita kalau memang terbukti itu hasil jeripaya istrinya sendiri. Apa yang ada di pikiran Pak Hakim ini? Gue bingung gitu. Untuk gue alasan dia masih menanggung keluarga itu tidak make sense sama sekali.
ditambah latar belakang istrinya. Gue nggak tahu ya ada permainan apa di belakang ini, tapi gue nggak mau berspekulasi lah ada apa gitu di balik itu semua. Tapi intinya gue tidak puas. Gue sebagai warga biasa, gue sebagai netizen Indonesia, gue mungkin mewakili banyak orang, tidak sama sekali tidak puas dengan keputusan ini. Sebenarnya sudah dari awal, ketika debat presiden yang 2024, itu gue sebenarnya sudah menyatakan ketidakpuasan gue. Kenapa? Karena tidak ada satupun calon presiden yang dengan tegas ingin menghukum mati koruptor. Tidak ada sama sekali yang berani mengatakan itu. Mereka cuma mengatakan akan merubah undang-undang dan segala macamnya. Gue udah tidak puas semenjak itu sebenarnya. Dan gue tahu ini akan terjadi. Tapi sekalipun presidennya tidak mau, ibaratnya mungkin tidak mau ikut campur dengan urusan koruptor, gue harap hakimnya di sini logis lah. Tapi ternyata hakimnya pun tidak logis gitu. Jadi ya, koruptor masih akan merajalela selama hukuman ini tidak ada ketegasan. Tidak ada yang namanya efek jerak dengan semua ini. Di mana efek jerak? Di Vietnam aja udah berani hukum mati koruptor. Vietnam itu masih negara berkembang. Filipina udah berani. Cina yang kita tahu udah negara adidaya juga tanpa ampun. Kita mau sampai kapan? Indonesia mau sampai kapan? Jadi jangan salah kalau kita meragukan yang namanya pemerintahan dan pengadilan sekarang. Pengadilan sekarang untuk gue sangat tidak make sense. Akhir-akhir ini keputusan pengadilan itu sangat tidak make sense. Dan memang terlihat memberatkan kita, rakyat-rakyat menengah kecil. Seperti kasus Rahmat Nur yang bebas, tidak make sense itu gue. Sekarang gaji hakim dinaikkan. Masih seperti ini keputusannya. Dengan gaji hakim dinaikkan. Sangat mengecewakan.